Walau ku dapat mengerti semua, walau punya iman yang sempurna, walau ku berikan semua milikku, tanpa kasih, semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak kasih itu sabar dan tidak cemburu. Tidak sombong dan bermegah diri. kasih itu benar dan setia. Kasih iman pengharapan sampai akhir. Tanpa kasih, Kasih semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak tanpa kasih tiada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih tak Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa, saudara. Bapa di surga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus menerangkan hati kami agar kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi kehidupan kami yang mempengaruhi perkataan, tindakan, pikiran, hati, dan perasaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama meneruskan sesi tentang kasih. Kemarin kita sudah belajar bahwa kasih itu berpanjang sabar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema tentang kasih bermurah hati. Ya, kasih dengan elemen yang bermurah hati. Saya akan membagikan scan dulu ya buat saudara.
Oke. Kasih itu murah hati. Nah, saudara, apa sih yang menjadi gambaran seorang yang murah hati? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa di dalam diri orang itu ada kasih. Apakah kasih yang bermurah hati itu berkaitan dengan seseorang yang memberikan sesuatu, mungkin makanan atau uang, kepada fakir miskin? Apakah orang yang bermurah hati adalah orang yang lagi sedang menolong seseorang yang tidak memiliki sendal, lalu kemudian diberikan sendalnya agar orang ini bisa berjalan di jalan yang sangat panas dan penuh dengan pasir? Apakah orang yang bermurah hati itu berkaitan dengan orang yang lagi sedang membantu, orang yang lagi sedang bermasalah dengan kakinya, sehingga orang ini bisa menyeberangi jalan dan sampai pada seberang jalan? Apakah ini adalah gambaran dari murah hati yang ada di dalam pikiran saudara? Nggak salah, saudara, kalau kita memiliki gambaran orang yang bermurah hati seperti ini. Tapi saya ingin beritahu saudara bahwa kalau kita mempelajari dalam Alkitab, bahwa kasih yang bersifat murah hati atau kasih bermurah hati lebih dari sekedar kita memberikan sedekah kepada orang miskin, memberikan sendal atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Apa kata Alkitab tentang murah hati? Kita baca sama-sama di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, tapi sebelumnya saya akan membacakan secara total 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4, sekali lagi suatu. Demikian firman Tuhan berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Dikatakan bahwa kasih itu murah hati. Sebenarnya tepatnya itu di dalam bentuk kata kerja, bukan dalam bentuk kata sifat atau kata benda. Dalam bahasa aslinya dipakai kata kreusteotai, he agape. Kreusteotai itu sebenarnya dalam bentuk kerja. Ya, jadi yang namanya murah hati itu bukan suatu teori, bukan suatu pengetahuan, bukan suatu benda yang statis. Ya, tetapi yang namanya murah hati itu adalah merupakan sebuah tindakan. Maksudnya begini, saudara, bahwa salah satu elemen dari kasih itu adalah murah hati, dan kasih itu harus ada atau ditaruh di dalam tindakan. Bukan ditaruh di dalam otak semata, bukan ditaruh di dalam sebuah teori, bukan ditaruh di dalam sebuah ruang ibadah, tapi itu ditaruh dalam sebuah tindakan, ditaruh dalam sebuah perasaan, ditaruh di dalam perilaku kita, sehingga orang lain bisa merasakan akan kemurahan hati dari orang-orang yang percaya, yang menghidupi kasih Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, kata bermurah hati ini adalah satu-satunya kata kerja yang tidak ada di tempat lain sepanjang perjanjian baru. Ya, jadi suatu ini satu-satunya kata kerja. Sehingga kalau kita coba berusaha untuk memahami arti daripada bermurah hati berdasarkan analisa di tempat-tempat yang lain, maka akan sangat sukar untuk kita bisa menemukannya atau mendefinisikannya. Karena cuma hanya satu-satunya kata kerja ini dipakai di dalam ayat ini. Sementara kalau dalam bentuk kata bendanya sangat banyak. Tapi kalau kata kerjanya cuma satu-satunya di tempat ini. Nah, saudara, saya cuma hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Strong, ya. Dia mengatakan bahwa kreusteotai ini atau panjang sabar
bermurah hati, yaitu mempunyai arti seseorang yang menunjukkan dirinya berguna melalui tindakan kebaikan kepada orang lain. Jadi saya ulangi lagi, saudaraku, yang namanya bermurah hati adalah seseorang yang lagi sedang menunjukkan dirinya berguna melalui tindakan kebaikan kepada orang lain. Ya, contoh tadi seperti seseorang yang memberikan makanan kepada seorang pengemis, dia lagi sedang menunjukkan dirinya melalui tindakan kebaikan. Ya, atau contoh satu di tempat ini ada seorang pria yang sedang menunjukkan kebaikan ya kepada wanita tersebut. Ya, jadi saudara, ini adalah arti dari kasih. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam suatu tentang bermurah hati, ya, berdasarkan sebuah cerita dari seorang Samaria yang bermurah hati. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 35, ya, di situ ada sebuah perumpamaan yang seringkali dikenal sebagai orang Samaria yang bermurah hati. Nah, coba kita akan melihat, saudaraku, ya, apa sih yang menjadi sifat-sifat dari orang yang bermurah hati. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 35 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi dan datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Nah, suatu di dalam ayat yang kita baca ini, suatu kita akan menemukan status sosok teladan dari yang bermurah hati. Nah, suatu konteks di dalam ayat ini itu oleh seorang ahli Taurat, ya, bagaimana dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Yesus jawab dengan singkat, saudaraku, apa sih yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa sih yang menjadi hal yang paling utama dalam hukum Taurat? Yesus menjelaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita tidak hanya mengasihi Tuhan saja, tetapi juga mesti mengasihi sesama. Bukan saja mengasihi sesama, tapi juga mengasihi Tuhan. Itu artinya 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Salah satu tidak ada, kalau tapi maka sebenarnya Anda lagi sedang membatalkan hukum ini. Atau Anda hanya mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan, Anda lagi sedang membatalkan hukum ini. Nah, lebih lanjut kemudian suatu ahli Taurat itu bertanya,
menurut Yesus, menurut engkau guru, rabi, ya, siapakah sesamaku? Nah, dalam hal ini saudaraku, sebenarnya orang Farisi ini atau orang ahli Taurat ini, ya, dia lagi sedang menghadapi dia lagi sedang memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penting buat Yesus tentang siapa sesama ini. Buat orang-orang seperti ahli Taurat ini, suatu mengasihi Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak lagi dipertanyakan, apalagi dia adalah seorang imam. Dan dia bertanya, siapa sesama itu? Saya sudah mengasihi sesama saya. Tapi suatu Yesus menjawab suatu pemahaman yang lebih luas dari sesama yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi, khususnya oleh para imam saat itu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan makna sesama yang melebihi dari apa yang dipikirkan oleh para imam saat itu. Nah, saudara, siapa sesama yang dimaksud oleh Yesus yang kita juga yang mesti dikasihi oleh para imam? Nah, yang pertama, saudara, ya, ini berbicara tentang murah hati tanpa syarat. Ya, katakan sama-sama apa, saudaraku? Murah hati tanpa syarat. Kenapa dikatakan murah hati tanpa syarat? Khususnya para imam itu mengasihi dengan syarat. Jika sesama Yahudi, ya, sesama Yahudi, maka mereka akan mengasihi. Tetapi di luar dari Yahudi itu urusan lain. Nah, saudara, di dalam kisah ini disebutkan bahwa ada orang Yahudi sebenarnya turun dari Yerusalem ke Yeriko dan kemudian diratakan orang. Nah, orang Samaria ini dianggap sebagai seorang yang bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Persoalan orang-orang Samaria di mata Yahudi adalah mereka dianggap seperti orang kafir. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi Selatan. Ya, jadi orang-orang Samaria ini sebenarnya adalah orang Israel Utara. Ya, singkat cerita begini, pada abad yang ke-7 sebelum Masehi, ketika Raja Babel menyerbu Israel Utara, dan kemudian mereka ditawan, sebagian besar ditawan ke pembuangan di Babel, saudara. Nah, sebagian mereka akhirnya mengalami satu pergeseran keyahudian. Yang pertama adalah mereka menjadi orang campuran. Tahu campuran? Campuren. Ya, tahu campuran? Orang campuran. Ya. Jadi mereka itu akhirnya menikah dengan orang-orang yang non-Yahudi. Padahal secara tradisi orang-orang Yahudi asli ya tidak diizinkan untuk mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Jadi mereka tidak diizinkan. Dan waktu itu mereka menikah, ya, mereka kawin campur di Babel. Sehingga mereka menjadi orang campuran. Ya. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang ditolak oleh orang-orang Yahudi asli, bukan saja karena mereka adalah keturunan campuran. Yang kedua, mereka juga memiliki kepercayaan campuran. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang menyembah Yahweh, ya. Tapi di sisi lain, ketika mereka ada di Babel, mereka juga menyembah berhala-berhala di sana. Sehingga kalau mereka akhirnya pulang ke Yerusalem, ya, ketika kita membaca sejarah di dalam kitab Ezra, orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi asli untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Mereka tidak diizinkan dan sebagian besar dari mereka kemudian diusir, dan kemudian akhirnya mereka ada di Samaria dan kemudian mereka membangun bait Allah tandingan yang ada di sana, saudara. Dengan kata lain, ini boleh juga dikatakan sebagai faktor yang ketiga, mereka adalah orang yang disebut sebagai bidat karena mereka membuat sebuah bait Allah tandingan di tempat lain selain di Yerusalem. Jadi siapakah
Sesama menurut Yesus. Bukan dalam arti sesamamu orang Yahudi, ya, tetapi sesamamu yang juga adalah orang Samaria. Dan orang Samaria ini, saudaraku, adalah seseorang yang justru dia mempraktekkan prinsip hukum kasih. Ketika ada orang Yahudi satu habis babak belur, dia terluka dan sebagainya, saudara, yang menolong ini bukan orang Yahudi. Bahkan imam pun yang dikatakan bahwa mengasihi sesamanya Yahudi nggak menolongnya. Bahkan seorang Lewi pun yang memiliki prinsip mengasihi sesama Yahudi itu nggak menolongnya. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa para imam dan orang Farisi ini, saudaraku, mereka sebenarnya lagi sedang membatalkan hukum kasih yang mereka ajarkan. Tapi tidak dengan orang Samaria, saudaraku. Orang ini digambarkan sebagai orang yang sekalipun dia dimusuhi, sekalipun dia dianggap kafir, sekalipun dia dianggap bukan bagian dari orang Yahudi, saudaraku, dia tetap menolong orang yang terkapar, yaitu orang Yahudi. Dengan kata lain, saudaraku, sifat murah hati yang dimiliki oleh orang Samaria ini berbeda dengan pemahaman imam dan orang Yahudi waktu itu. Jadi orang Samaria ini, saudaraku, bermurah hati tanpa syarat. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Bermurah hati tanpa syarat. Yang kedua, saudaraku, bermurah hati secara aktif. Nah, coba kalau saudara memperhatikan di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, yang kita baca tadi, saudaraku, ya, dia menempatkan yang namanya kasih yang bermurah hati itu, ya, bukan pada otaknya, tapi pada tindakannya, di mana dia bertindak, saudara. Ya, kita melihat bagaimana ketika dia melihat ada seseorang yang terkapar, saudaraku, dia datang mendekati orang itu, ya, hatinya tergerak dengan belas kasihan, perasaannya, saudaraku, itu dikuasai oleh kasih yang bermurah hati. Ya, bukan itu saja, saudaraku, dikatakan dia pergi. Jadi aktif, saudaraku, dia pergi. Dan kemudian dia menyiraminya dengan anggur. Dia menempatkan orang yang terluka itu di atas keledainya dan dibawanya lah ke penginapan. Dan kemudian dia juga menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik hotel. Kalau kurang nanti saya tambahkan. Jadi, saudaraku, orang ini tidak berdiam diri, dia tidak menunggu. Ya, dia bermurah hati secara aktif. Ya, dia mencari, saudara. Dia mau berkorban. Ya, ini sesuatu yang tidak ada pada para imam dan orang Lewi yang lewat begitu saja, saudara. Bukan saja bermurah hati secara aktif, tetapi, saudaraku, orang Samaria ini adalah orang yang bermurah hati sampai maksimal. Dari mana kita tahu, saudaraku, bahwa orang Yahudi ini bermurah hati sampai maksimal? Dia bukan saja menyiraminya itu dengan minyak, saudara, kemudian ditaruh di atas keledainya. Kalau ditaruh di atas keledainya artinya apa, saudaraku? Dia itu nggak naik keledai, saudara, ya. Dia turun. Coba saudara bayangkan kalau Anda lagi sedang naik kuda begitu, ya, terus tiba-tiba ada orang terpapar, lalu Anda turun, lalu Anda menaruh orang itu di atas kuda, sehingga akhirnya Anda itu tidak naik di atas kuda itu, Anda yang membawa kuda itu, ya, sampai ke tempat di mana orang itu mesti ditolong. Jadi gambarannya seperti itu, saudara. Bukan saja dia naikkan orang itu di atas keledai kembali, saya menemukan dan saya tahu bahwa ada kekurangan, maka saya akan tambahkan lagi. Jadi, saudara, orang Samaria ini, saudara, dia memberikan sesuatu sampai maksimal, suatu pertolongan sampai maksimal. Kepada siapa, saudara? Bukan kepada sesamanya orang Samaria, tetapi kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang membencinya, kepada orang Yahudi yang menolaknya, kepada orang Yahudi yang menganggapnya kafir, dia tetap menolongnya. Saudara, indah bukan, saudara, kemurahan hati dari seorang Samaria ini. Nah, suatu ada seorang penafsir yang bernama Matthew Henry. Ya, dia menggambarkan tentang kasih yang bermurah hati ini dengan satu tulisan seperti ini.
Kasih seperti itu baik hati, melimpah dalam memberi. Kasih itu sopan dan suka membantu. Pengajarannya lemah lembut, ada di bibirnya. Ia selalu siap menunjukkan sikap, suka menolong dan berbuat baik. Dia berusaha menjadi orang yang berguna, tidak saja berusaha berusaha menangkap kesempatan untuk berbuat baik, tetapi berusaha mencarinya. Inilah sifatnya secara umum. Ya, sabar di bawah perbuatan tidak adil, serta suka dan cenderung melakukan kebaikan apa saja mampunya. Di bawah kedua kasih yang umum itu diturunkan semua sifat kasih yang khusus. Perlu mencari orang-orang yang perlu dibantu, saudara. Ini adalah sifat dari kemurahan hati. Sampai pada titik ini, saudara, saya ingin tanya saudara, bagaimana dengan saudara? Saya ketika coba merefleksikan ya gambaran perumpamaan seorang Samaria ini yang bermurah hati kepada diri saya ingin kutip apakah tahu sekali. Bahkan saya melihat diri saya itu jadi enak, saudara. Jadi katakan Hengki itu tidak bermurah hati kalau kita coba ingin membandingkan Hengki Setiawan dengan orang Samaria itu. Saudara juga sama. Kita adalah orang yang jauh untuk bisa memenuhi sebuah standar yang sangat tinggi dari Yesus Kristus Tuhan kita tentang bagaimana kita bermurah hati. Siapa sih saudara yang bisa menggenapi sebuah standar bermurah hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Para imam saja, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Lewi tidak bisa menggenapinya. Apalagi saudara dan saya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, bahwa di dalam Kristus kita bisa menemukan sebuah kabar gembira bahwa Dia yang menggenapi kemurahan hati yang tidak bisa digenapi oleh saudara dan saya, digenapi di dalam Yesus. Bukan Yesus di dalam sifat kemurahan hatinya, itu bahkan melampaui dari kemurahan hati orang Samaria. Dengan kata lain, bahwa Yesus itu lebih unggul dari orang Samaria. Sifat kasih yang dimiliki oleh Yesus itu lebih unggul dari sifat kasih yang dimiliki oleh orang Samaria tersebut. Cepat saja, saudara. Ya, kita akan lihat bagaimana sifat murah hati Yesus yang tidak bisa digenapi oleh kita, yang juga lebih unggul dari orang Samaria. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 11 ayat sampai 18, nanti Anda boleh baca di rumah. Kemurahan hati Yesus itu mendatangkan damai antara Allah dan manusia. Manusia dan manusia. Artinya begini, saudara, bahwa salib itu bukan saja merubuhkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia, tapi juga merubuhkan tembok antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang bermusuhan. Itu diperdamaikan oleh kemurahan hati Yesus. Kalau orang Samaria, saudara, hanya mendatangkan damai dengan musuhnya, yaitu Yahudi. Jadi saudara, kemurahan hati Yesus itu lebih unggul dari kemurahan hati orang Samaria tersebut. Yang kedua, saudara, kemurahan hati dari Yesus Kristus itu lebih unggul dari kemurahan hati orang Samaria. Roma pasal 5 ayat 10, kemurahan hati dibuktikan dengan dengan Yesus, dengan terjun langsung dalam memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Ya, dia terjun langsung, saudara. Sama sih seperti orang Samaria tadi, dia terjun langsung, dia aktif satu, tapi dia tidak memberikan nyawanya. Oh, beda dengan Yesus, saudara. Yesus memberikan nyawanya. Orang Samaria hanya bisa sampai pada titik menyembuhkan sakit dari orang yang terkapar tersebut. Tapi tidak dengan Yesus.
Yesus memulihkan, Yesus memberikan hidup yang kekal dari kita yang terkapar dan mati karena dosa. Bukan itu saja, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang 10, kemurahan hati Yesus dinyatakan secara maksimal dan tuntas. Bukan saja maksimal, tapi tuntas. Satu kali pengorbanan, bukan pengorbanan yang berulang-ulang. Satu kali pengorbanan, sudah tuntas semua penebusan, sudah tuntas semua keselamatan diberikan kepada kita. Sudah tuntas, jadi tidak perlu ada korban yang lain, tidak perlu ada perbuatan baik yang lain, tidak perlu ada sifat-sifat agamawi yang lain yang dapat menyelamatkan kita. Jadi sudah tuntas di dalam pengorbanan yang ada di dalam Yesus. Sementara saudara, kalau orang Samaria suatu, orang ini hanya membantu dan menolong secara maksimal, tapi tidak tuntas. Kita tidak tahu suatu setelah itu ceritanya bagaimana. Ya, setelah ditolong, setelah sampai di hotel, ya, setelah itu kita tidak tahu satu. Tapi dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 10, kita tahu dan menjelas kematian Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita seumur hidup kita dan di dalam kekekalan. Saudara, kita tidak mampu untuk bermurah hati seperti orang Samaria itu. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, sebenarnya kita memiliki sebuah kemurahan hati di dalam Yesus yang melampaui dari orang-orang Samaria itu. Saya berdoa, saudaraku, jadilah orang Kristen yang bermurah hati karena Kristus telah bermurah hati kepada kita. Jadilah orang yang bermurah hati karena Kristus yang di dalam kita. Karena kita nempel pada Kristus. Kita nempel pada kemurahan hatinya. Jadilah orang yang bermurah hati kepada sesama kita. Singkat saja, saudaraku, ya, apa yang kita mesti lakukan sebagai saksi Kristus di dalam kemurahan hati. Saya katakan saksi Kristus karena Kristus yang melakukannya itu dalam kita. Kita nggak mampu, tapi Kristus yang memampukannya. Yang pertama, saudaraku, adalah pikirkan terus-menerus tentang kemurahan hati Kristus. Saya ulangi, saudaraku, pikirkan terus-menerus kemurahan hati Kristus. Pikirkan apa yang sedap didengar, apa yang baik, apa yang berkenan. Pikirkan terus, kemurahan hati itu adalah yang baik, yang berkenan, yang suci, yang kudus. Pikirkan itu. Ya, kalau Anda merasa miskin di dalam kemurahan hati, minta kepada Yesus agar Anda boleh mengalaminya secara penuh di dalam hidup saudara. Dan saya ingin beritahu saudara, sebenarnya Anda sudah mengalami secara penuh. Itu ketika Anda percaya pada Yesus. Allah itu bermurah hati, mengampuni semua dosa kita, mulai dari lahir sampai nanti kita tutup mata. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, praktekkan itu di dalam keluarga. Ya, saya ingin beritahu saudara, siapa sih orang yang sebenarnya membutuhkan kemurahan hati kita? Bukan pengemis, saudaraku, yang di luar rumah kita. Ya, di mana kita kasih persembahan atau kasih sedekah, saudara. Bukan mereka. Tapi saya ingin beritahu saudara, ada sesuatu yang lebih dari itu, saudara. Yaitu orang-orang dekat dengan kita. Saya ingin beritahu saudara, siapa sih orang yang paling bisa menyakiti saudara? Yang bisa membuat saudara mengalami kepahitan yang amat luar biasa. Orang-orang dekat, saudara. Itu bisa kakakmu, bisa adikmu, bisa ayah dan ibu, ya, bisa istrimu, bisa suamimu. Dan bahkan mungkin mereka setiap hari bisa menyakiti hati saudara. Orang yang bermurah hati, saudara, adalah orang yang terus-menerus memberikan pengampunan tanpa syarat kepada orang yang menyakitinya. Jadi saudara, praktekkan itu di dalam keluarga. Ya, atau seringkali saudara, kita bisa bermurah hati kepada orang lain, kepada bos kita, ya. Bos minta kita tolong dong bantu saya ini. Oh, kita bantu, saudara. Tapi maaf, kita bantu karena apa, saudara? Karena dia bos, bukan? Karena kita digaji, bukan? Saya pengen tanya, bagaimana ketika kita di rumah? Apakah kita masih mau bantu papa? Membantu orang tua? Seringkali kita punya cara berpikir seperti, ya sudah sepantasnya lah, namanya papa itu ya lakukan sesuatu di rumah lah. Ya, sudah sepantas dan sebaiknya papa memang lakukan itu buat saya, bukan saya buat papa. Tapi kalau kita mengerti kasih yang bermurah hati, saudara, kita tidak berpikir seperti itu. Ya.
Sepantasnya lah saya sebagai anak yang sudah mengenal Kristus, di mana Kristus bermurah hati kepada saya pun bermurah hati kepada papa saya. Saya akan menolong, saya akan berinisiatif. Bukan saja menemukan kesempatan saya bisa menolong, tapi saya selalu mencari apa yang dapat saya tolong buat papa saya, buat mama saya, buat adik saya, buat kakak saya selalu mencari. Selanjutnya saudaraku adalah pertanggungjawabkan itu di dalam hafluta. Jadi saudara, jangan kita hanya memikirkan seorang diri, yang mengumpulkan seorang diri di dalam keluarga, tapi saudaraku apa yang kita lakukan, pertanggungjawabkan itu di dalam kelompok kecil. Ya, pertanggungjawaban itu apa yang telah kita dengar dari khotbah di dalam kelompok kecil, kita diskusikan, kita sharingkan, supaya teman-teman itu bisa saling menguatkan untuk kita hidup di dalam sesuatu yang berkenan, kudus, yang indah, dan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, buang dan lawan sesuatu yang berlawanan dengan kemurahan hati. Kebencian, saudara mesti lawan. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang dikuasai oleh kebencian, kita lawannya bukan dengan memukul, saudara. Tapi kita melawannya dengan kita berikan masukan, pengertian bahwa ketika engkau hidup dalam kebencian, kita sebenarnya lagi sedang membatalkan hukum kasih. Selanjutnya saudaraku adalah kepada sesama anak bangsa. Mari bersama-sama kita bermurah hati kepada orang yang mungkin berbeda agamanya dengan kita. Saya teringat suatu ketika saya memiliki 2 orang pembantu saudaraku yang berbeda agama dengan saya. Ya, saya dengan istri saya belajar untuk bermurah hati. Keluarga besar kami suka belajar untuk bermurah hati, memberikan dukungan kepada 2 orang ini agar mereka bisa menyelesaikan kuliah sampai akhir, sampai selesai. Itu yang kami lakukan, saudara. Kita berbeda agama, tapi saya melihat mereka, ini pembantu saya angkat sebagai anak juga, sekalipun mereka adalah orang Islam. Ya, so kami berikan bantuan, kami bermurah hati, agar mereka tidak selama-lamanya menjadi seorang pembantu di rumah tangga. Mereka suatu saat, mereka bisa bekerja di tempat yang terhormat. Bermurah hati kepada gereja Tuhan. Saudara, ada begitu banyak pemuritan di gereja kita yang membutuhkan dana. Ada begitu banyak orang-orang yang lagi sedang menghadapi kesukaran sebagai jemaat di gereja kita yang butuh bantuan. Kita perlu bermurah hati lewat pelayanan diakonia. Saya berdoa saudaraku, kita bermurah hati bukan karena supaya kita mendapatkan berkat, tapi karena kita sudah mendapatkan kemurahan hati dari Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati di kayu salib. Dan biarlah kemurahan hati Tuhan ini menggerakkan hati kita, menguatkan hati kita untuk kita bermurah hati, melampaui kualitas dari orang-orang yang berpikir tentang murah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang kemurahan hati. Kami bersyukur Tuhan bahwa kemurahan hati yang telah Engkau genapi itu Engkau berikan bagi kami. Di atas kayu salib Tuhan kami menemukan sebuah kemurahan hati yang sempurna. Yang tidak bisa kami lakukan tetapi hanya Engkau yang bisa lakukan. Bukan untuk Engkau tapi untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bermurah hati kami, Engkau bermurah hati secara aktif kepada kami. Dengan Engkau turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia, aktif menjadi hamba dan kemudian mati di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bermurah hati kepada kami secara tuntas. Ya Roh Kudus, tolong dan bantu kami, agar kami boleh memiliki kemurahan hati di dalam Kristus. Sehingga kami dimampukan untuk bermurah hati kepada sesama kami. Tanpa syarat. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.